Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk jelas terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Suaranya terdengar jelas. Ya, ya. Yang sudah bergabung di virtual Zoom bisa mengaktifkan kameranya eh, untuk bisa memulai pertemuan di siang hari ini untuk mata mata kuliah metalurgi fisik. Kemudian yang lain kemana ya? Belum bisa gabung di virtual Zoom. Ya, untuk tampilan share screen di layarnya sudah keluar. Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian pertemuan siang hari ini menceritakan bagian pertama adalah bagaimana klasifikasi tentang metalurgi. Nah, untuk metalurgi ini di bidang metalurgi dikelompokkan ke dalam dua umumnya ya, dua kelompok utama. Yang pertama itu adalah metalurgi ekstraktif atau yang biasa dikenal dengan nama eh, metalurgi kimia. Kemudian ekstraktif ini ada hubungan dengan melakukan hubungan dengan logam dengan eh, bermacam-macam proses. Jadi ada proses kimia sehingga diperoleh logam yang diinginkan. Jadi ada pada saat proses ekstraksi dari biji besi, kemudian dilakukan dengan proses kimia sehingga didapatlah jenis logam yang diperlukan. Kemudian untuk metalurgi ekstraktif ini dirubah dengan cara melakukan pemurnian menjadi logam murni untuk keperluan nanti bisa digunakan sebagai bahan industri. Nah, proses ini seringkali atau banyak atau bisa dijumpai ya di eh, industri-industri ya eh, industri KS Krakatau Steel itu mereka juga melakukan proses metalurgi yang ekstraktif. Kemudian, nah, di bagian selanjutnya metalurgi ekstraktif ini ada beberapa hal yang meliputi. Yang pertama, proses penambangan terlebih dahulu. Jadi di bagian ini mencari eh, tempat untuk melakukan penambangan logam ditentukan terlebih dahulu. Setelah didapatkan tempat eh, penghasil tambang logam, lalu dilakukan ekstraksi. Kemudian kenapa dilakukan ekstraksi ini untuk memisahkan eh, logam eh, murni ya, logam yang diinginkan. Karena pada saat di dalam pertambangan tersebut, logam umumnya bercampur dengan unsur yang lain sehingga perlu dilakukan ekstraksi. Kemudian dimurnikan logam ini dengan cara tadi ada melakukan proses kimia sehingga logam yang diinginkan bisa didapatkan sesuai dengan keperluan. Lalu yang selanjutnya adalah eh, metalurgi fisik. Di bagian fisik ini menceritakan eh, hal yang berhubungan dengan unsur logam
dan paduan yang telah dimurnikan melalui proses metalurgi ekstraktif. Kemudian di bagian selanjutnya, lingkup dari metalurgi ini mencoba untuk mencari atau mempelajari apa yang dimaksud dengan logam dan sifat apa yang dimiliki serta dapat digunakan sebagai bahan material teknik. Karena di bidang engineering ya, di bidang teknik ini banyak bahan atau material yang unsurnya terbuat dari logam. Hal inilah yang menjadikan bagian dari metalurgi fisik ini sebagai pengenal atau mata kuliah pengenalan untuk material-material yang unsur material tersebut terbuat dari logam. Ya, nah di tahap selanjutnya ada yang namanya logam ferro ya. Jadi kalau sudah pernah atau pernah mendengarkan ada kata ferro, ferro ini umumnya mengandung unsur yang terkandung adalah unsur utamanya besi. Jadi kalau eh, ketika membaca komposisi atau properties dari material logam, kemudian ada tertulis ferro, sudah dipastikan bahwa paduan logam dari unsur utamanya itu mengandung unsurnya adalah eh, besi. Nah, untuk logam ini, logam ferro ini komposisinya bercampur ya. Ada campuran tidak hanya 100% utamanya itu berunsur besi, tetapi ada eh, komposisi campuran yang lain. Salah satunya ada karbon, kemudian mangan, silikon, dan fosfor. Tetapi yang menjadi bagian utama di logam jenis ferro ini komposisinya lebih domain atau lebih dominannya itu unsurnya adalah besi. Ya, contoh logam ferro yang sering ada ditemukan salah satunya adalah material atau baja, kemudian besi tuang dan besi tempa. Jadi kalau dilihat material tersebut untuk logam ferro nanti bisa cari ya di toko material atau di tempat-tempat yang menjual logam. Nanti dilihat di properties materialnya atau komposisi dari material tersebut umumnya terbuat dari eh, ferro. Jadi kalau yang terbuat dari logam ferro ini adalah baja, besi tuang, dan besi tempa. Nah, berapa komposisi yang dimiliki dari logam ferro tersebut? Untuk baja, paduan besi dan karbon dengan eh, komposisi kandungan karbon itu diperkirakan karbon tersebut kurang dari 2%. Jadi kalau kurang 2% bisa saja 0,5% atau 1,5% dari logam ferro tersebut mengandung unsur yang namanya karbon. Kemudian kegunaannya banyak ya atau seringkali dipergunakan material yang terbuat dari baja ini untuk konstruksi, misalnya konstruksi gedung atau konstruksi jembatan, lalu untuk manufaktur dari atau membuat sesuatu. Kalau di bidang teknik mechanical engineering ya ada peralatan-peralatan yang mesin yang bahannya itu terbuat dari baja. Kemudian yang berikutnya adalah besi tuang. Untuk besi tuang, paduan besi dan karbon dengan kandungan karbon lebih dari 2%. Kalau tadi kurang dari 2%, sedangkan besi tuang kalau di bagian ini untuk kandungan karbonnya lebih dari 2%, besi tuang lebih rapuh atau getas
Kalau rapuh itu sama saja dengan getas ya, mudah patah daripada baja, tetapi lebih tahan terhadap aus dan panas. Aus itu ya kondisi yang mudah memuai atau mengalami perubahan ketika kena panas. Nah, pada bagian ini besi tuang lebih kuat ya, kok apa namanya, kondisinya, tetapi eh, lebih rapuh daripada baja. Lalu yang selanjutnya adalah besi tempa. Untuk besi tempa, paduan besi yang telah dipanaskan dan ditempa dengan cara menghilangkan kotoran, karena di bagian besi pada saat ditempa ini ada kotoran-kotoran yang menempel atau bagian-bagian yang terikat di besi tersebut, sehingga dengan cara proses besi tempa ini, maka kotoran yang melekat di besi tersebut menjadi eh, berkurang atau dihilangkan. Besi tempa lebih tahan karat dan lebih mudah dibentuk dari baja. Inilah karakteristik dari material yang terbuat dari unsur besi tempa, lebih tahan ya terhadap kondisi karat. Karat itu ya adanya proses oksidasi antara oksigen dengan logam tersebut, sehingga menyebabkan eh, timbulnya karat ya. Kalau kalau karat itu ya nanti bisa dilihat secara visual, ada perubahan warna atau bagian dari logam tersebut berwarna menjadi kecoklatan ya, karena adanya oksidasi antara oksigen dengan eh, material logam tersebut. Untuk suaranya bisa stabil, jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, lalu yang berikutnya adalah sifat dari kalau tadi cerita tentang ferro ya, logam ferro. Lalu bagaimana tentang sifat dari uh, ferromagnetik, logam yang mengandung sifat mengandung unsur ferro. Ferromagnetik ini sudah dipastikan bahwa logam ferro ini eh, dipengaruhi oleh bisa dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi kalau misalnya punya magnet atau yang biasa disebut dengan besi berani ya, itu ketika didekatkan dengan logam yang unsurnya adalah ferro, berarti material tersebut bisa ditarik oleh magnet. Bahkan bisa dijadikan magnet permanen. Jadi kalau membuat magnet permanen, ini harus materialnya itu berasal dari unsur ferro. Kemudian sifat ini disebabkan oleh keberadaan momen magnetik atom yang tidak terkompensasi dalam material. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan kenapa medan magnet bisa keluar atau bisa berpengaruh di material yang mengandung unsur ferro tersebut, disebabkan oleh adanya magnetik atom yang tidak terkompensasi di dalam material material tersebut. Ya, contoh yang paling umum dari ferromagnetik ini adalah ini, material yang berunsur besi. Ini paling paling besar ya, ketika ada medan magnet yang di sekitarnya itu mengandung magnet, maka besi tersebut akan
tertarik atau dipengaruhi oleh medan magnet tersebut. Ya, lalu yang di bagian selanjutnya material selain besi juga ada material yang masuk dalam kategori ferromagnetik. Yang pertama adalah nikel, kemudian kobal, gadolinium ini material logam juga. Nanti bisa dicari ya di buku e-book. Lalu beberapa paduan logam. Jadi ketika ini dikombinasikan nikel dengan kobal berapa persen campuran nanti bisa menghasilkan paduan logam yang sifatnya adalah bersifat ferromagnetik, artinya eh, logam yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Ya, selanjutnya adalah ferroalloy. Ferroalloy ini adalah paduan logam yang mengandung besi dan satu atau lebih unsur lain. Jadi ada unsurnya itu ada mengandung silikon, kromium atau vanadium. Di ferroalloy ini uh, campuran ya. Jadi sudah uh, campuran antara besi dengan unsur yang lain. Bisa saja dengan unsur yang dicampur itu ada unsur silikon atau kromium atau bahkan vanadium. Nah, atau bahkan ketiga-tiganya juga bisa dilakukan untuk proses pencampuran. Ferroalloy digunakan untuk menambahkan sifat tertentu pada baja dan logam. Kenapa hal ini dilakukan? Karena tujuannya untuk memberikan efek yang berbeda ketika hal tersebut dilakukan pencampuran. Misalnya kalau yang tadi perbedaan antara baja dengan besi tempa ya, yang besi tempanya itu atau material tersebut mudah getas, tetapi baja lebih kuat. Nah, di bagian ini ada tujuan tertentu eh, untuk mencampurkan antara material tersebut sehingga ada bagian yang material tersebut menjadi lebih kuat pada kondisi tertentu. Ya, contoh dari ferroalloy ini adalah digunakan untuk meningkatkan. Jadi kalau ketika ini dilakukan campuran ya, ferro ini unsur utamanya itu adalah besi, kemudian dicampur dengan silikon. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan dan nilai ketahanan terhadap panas. Contohnya di bagian baja ya. Jadi itu adalah tujuan pencampuran dari silikon ferro. Kemudian kromium ferro digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Korosi itu apa yang dimaksud dengan korosi? Faktor pengikisan. Pengikisan itu ya bisa saja disebabkan oleh kontak dengan udara di sekitar atau kontak dengan fluida yang ada di sekitar, misalnya fluida cair berupa cairan atau air, itu juga bisa menyebabkan korosi. Lalu nilai perubahan suhu, perubahan temperatur menyebabkan material tersebut menjadi memuai atau menimbulkan kehausan ya, sehingga material tersebut akan lebih mudah menimbulkan rasa haus. Nah, dengan adanya kromium ferro ini tujuannya untuk meningkatkan daya tahan terhadap korosi dan keausan pada material yang terbuat dari baja. Jadi kalau diketahui
bahwa baja itu bukan material yang murni ya 100% misalnya baja itu dikatakan baja karena sudah mengalami proses pencampuran material unsur logam paduan sehingga dinamakan baja. Nah, jadi baja itu bukan material unsur apa unsur utama ya dari unsur logam. Jadi merupakan paduan dari beberapa unsur yang lain sehingga menghasilkan yang namanya baja. Baja yang tipenya kromium ferro, kemudian ada baja yang tipenya silikon ferro. Lalu yang terakhir adalah vanadium ferro digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Kalau tadi ketahanan, ini kekuatan ketahanan terhadap eh, kelelahan. Jadi ada namanya baja vanadium ferro. Kelelahan yang dimaksud dengan lelah itu ketika material ini dipergunakan eh, untuk mengalami pekerjaan yang cukup berat ya pada saat menggerakkan suatu sistem atau bagian eh, tertentu sehingga material tersebut mengalami cepat eh, rusak atau apa lelah ketika material ini dipergunakan. Ya, suaranya jelas stabil ya, jelas terdengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Lalu yang berikutnya adalah sifat-sifat umum. Ada sifat umum dari logam. Yang pertama itu sifat fisik. Untuk sifat secara fisik, fisik itu artinya logam itu kalau dilihat secara visual ya, secara visual atau dipegang eh, secara kontak dengan menggunakan tangan. Kalau secara visual itu bisa dilihat. Yang pertama adalah secara fisik terlihat logam itu umumnya ada kilau logam. Logam memiliki permukaan yang mengkilap karena elektron bebasnya memantulkan cahaya. Jadi ketika ada cahaya yang uh, menyentuh atau kontak dengan permukaan logam tersebut, maka logam akan memantulkan cahaya. Beda halnya dengan misalnya dinding atau batu. Kalau misalnya batu apa batu apa namanya batu sungai atau batu kali itu kan kalau ketika kena cahaya matahari yang mengenai material batu tersebut maka cahaya cahaya tersebut tidak dipantulkan. Nah, kalau dengan logam ini bisa dipantulkan ya eh, banyak ya nanti bisa dilihat contohnya kalau ada logam yang misalnya sebilah pisau atau apa bagian yang mengkilap ketika kena cahaya lampu atau cahaya matahari maka logam tersebut akan memantulkan cahaya yang mengenai. Lalu yang selanjutnya sifat fisik yang dimiliki oleh logam berfungsi sebagai konduktor atau konduktivitas listrik yang baik. Ini yang paling sering digunakan adalah logam yang terbuat dari apa namanya tembaga ya. Tembaga itu dipergunakan untuk menghantarkan arus listrik, misalnya memasang kabel 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 listrik ya. Kabel listrik ini materialnya terbuat dari eh, tembaga. Itu adalah salah satu sifat fisik dari logam. Yang berikutnya adalah konduktivitas termal. Logam seringkali dipergunakan sebagai media untuk peralatan misalnya ya paling mudah ditemukan ya peralatan untuk keperluan rumah atau keperluan apa memasak seperti apa panci ya atau teko air minum
atau misalnya apa microwave dan lain sebagainya. Karena memiliki nilai konduktivitas thermal yang baik. Nah, ini adalah sifat fisik dari logam, bisa berkilau, kemudian memiliki konduktivitas listrik yang baik, konduktivitas thermal yang baik. Konduktivitas itu artinya sama apa seperti kemampuan untuk menghantarkan nilai apa panas dengan baik atau kemampuan untuk menghantarkan arus listrik dengan baik. Beda halnya dengan material yang kalau terbuat dari misalnya dari kayu atau material yang terbuat dari plastik atau material yang terbuat dari unsur karet. Ini jelas berbeda sifatnya secara fisik dari material yang terbuat dari logam tersebut. Ya, suaranya stabil ya, jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, lalu yang selanjutnya adalah sifat, ini masih menceritakan tentang sifat fisik. Secara sifat fisik, logam tersebut memiliki kekasaran, kekerasan, bukan kekasaran ya, kekerasan. Logam umumnya keras dan tahan terhadap goresan. Ya, berbeda dengan misalnya kayu atau misalkan yang gampang tergores itu plastik ya. Jadi kalau yang materialnya terbuat dari logam, apalagi sudah material campuran ya seperti baja itu ya umumnya tahan terhadap kondisi goresan. Lalu yang berikutnya adalah kuat, memiliki sifat kekuatan, kuat karena logam tersebut seringkali dijadikan bahan untuk konstruksi. Ya, seperti misalnya konstruksi atap rumah, atap apa ketika membangun suatu rumah ini kan seringkali ada namanya rumah yang dibangun dengan konstruksi baja ringan ya. Nah, ini karena kenapa jadi menggunakan material logam, tidak menggunakan misalnya tiang tiang penopang atau tiang penyangganya untuk menahan atap rumah itu terbuat dari kayu atau terbuat dari karet atau terbuat dari plastik, tetapi malah menggunakan logam. Hal ini karena disebabkan oleh materialnya memiliki sifat yang kuat. Logam memiliki kekuatan tarik dan tekan yang sangat cukup tinggi. Inilah yang menyebabkan material tersebut dijadikan bahan untuk konstruksi. Lalu yang berikutnya adalah malleability. Logam dapat ditempa menjadi lembaran yang tipis tetapi kuat. Ya, salah satunya adalah kalau di bagian pembuat untuk rumah ya, itu ada namanya seng, apa ya nyebutnya ya, seng ya, seng tempat rumah itu materialnya cukup seperti lembaran yang dengan ketebalannya itu ya ada yang ketebalan 1 mili dengan tebalnya itu ya 1 milimeter atau 1,5 mili, tetapi cukup kuat ketika material tersebut dipergunakan. Nah, kalau misalnya materialnya ini bukan terbuat dari logam, misalnya terbuat dari plastik ya, ya jelas pasti dengan ketebalan
1 mili tersebut plastik atau karet ya, itu bisa sobek atau eh, bisa rusak ketika ada gaya yang bekerja dari luar ya. Nah, inilah salah satu alasan kenapa logam tersebut dijadikan material untuk membuat lembaran yang tipis karena bisa ditempa ini dibentuk. Tempa itu sama saja eh, dibentuk dibentuk dengan ukuran yang cukup tipis tetapi memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Ya, lalu yang berikutnya adalah ductility. Logam dapat ditarik menjadi kawat yang tipis. Ini kalau sering membuka kabel ya. Kabel itu ada namanya kabel kabel serabut. Kabel serabut yang tebalnya itu atau diameternya itu sama saja dengan eh, diameter ukuran rambut. Jadi cukup diameter apa rambut manusia ya. Itu diameternya ketebalannya itu hampir sama dengan diameter rambut. Bisa dibuat setipis atau sekecil itu. Itu adalah sifat fisik dari material yang berunsur unsur logam. Lalu yang berikutnya adalah di bagian selanjutnya titik leleh yang tinggi. Ini eh, yang dimaksud dengan leleh eh, mencair ya. Eh, jadi pada saat material tersebut kena panas untuk berubah jadi cair atau berubah jadi lelehan eh, memerlukan temperatur yang eh, tinggi dibandingkan dengan material yang unsurnya adalah non logam. Ya salah satunya unsur non logam itu ada misalnya material yang terbuat dari karet, kemudian plastik. Ini material non logam. Jadi ini merupakan sifat-sifat fisik yang bagian paling penting ya ketika memahami material tersebut yang terbuat dari logam. Yang pertama adalah kekerasan, memiliki kekuatan, malleability, ductility, lalu mempunyai titik leleh yang tinggi. Selanjutnya di bagian selanjutnya adalah kepadatan. Logam umumnya lebih padat daripada non logam. Yang dimaksud dengan padat unsur dari partikel dari logam tersebut lebih solid, sistem partikel yang saling terikat di material logam tersebut jika dibandingkan material yang terbuat dari non logam. Ya, lalu yang selanjutnya kalau tadi cerita mengenai bagaimana sifat fisik logam, yang selanjutnya sifat fisik secara kimia. Untuk sifat fisik secara kimia, ketika logam ini cenderung kehilangan elektron, jadi pada saat logam tersebut bereaksi dengan unsur kimia, akan membentuk ion positif. Nah, inilah yang menyebabkan atau seringkali atau yang bisa menimbulkan kenapa logam ini sering timbul tadi ada namanya karat ya. Nah, ketika terkena atau kontak dengan fluidanya itu bisa saja fluida cair atau fluida udara ya. Karena logam umumnya
seringkali atau cenderung menyebabkan kehilangan elektron. Lalu yang berikutnya pembentukan kation, ada kation. Kation itu ion positif logam disebut kation. Pembentukan senyawa basa. Nah, ini ada namanya kalau senyawa itu kan ada asam basa ya. Ada ini basa. Kemudian ada yang asam. Logam umumnya bereaksi dengan asam untuk menghasilkan garam dan hidrogen. Jadi ketika ada unsur logam, material yang terbuat dari logam, ini umumnya bereaksi dengan kimia yang berunsur asam. Ini bisa menghasilkan garam. Garam itu kalau ada yang ingat nggak rumus kimia itu kalau nggak salah itu NaCl ya, natrium klorida. Nanti coba dicek lagi kalau garam itu kalau tidak salah itu NaCl. Dia bisa menghasilkan unsur tersebut. Lalu mengeluarkan ini gas hidrogen. Yang berikutnya reduksi logam dapat direduksi dari ion logam tersebut. Oke, lalu yang berikutnya adalah kalau tadi yang diceritakan sifat kimia ya, sifat kimia, kemudian sifat fisik. Lalu yang bagian apa saja yang menjadi contoh logam? Logam itu banyak ya jenisnya. Nah, di bagian ini ada beberapa material yang masuk dalam kategori logam. Yang pertama itu adalah besi. Besi itu masuk dalam kategori material logam. Kemudian tembaga. Tembaga itu juga adalah bagian dari kata material yang terbuat dari logam. Aluminium ini juga merupakan logam. Emas itu adalah logam yang biasa disebut dengan logam mulia ya, karena kenapa dikatakan logam mulia? Karena emas ini yang pertama tidak menimbulkan karat pada saat dia kontak dengan udara atau dengan fluida cair. Nah, sehingga dinamakan emas itu dinamakan dengan nama lain itu logam mulia. Lalu logam yang lain adalah perak, seng. Seng ini ada material khusus ya. Nah, namanya seng, bukan seng seng ini ya, seng atap rumah, tapi ada unsur unsur khusus yang unsurnya itu adalah zinc. Zinc ya kalau tidak salah ya. Nanti coba cek di itu di reaksi di unsur kimia. Itu adalah contoh-contoh logam yang seringkali dipergunakan atau ditemukan di bidang di bagian tertentu. Besi ini banyak sekali ditemukan di peralatan industri atau di otomotif. Ini juga ada otomotif. Kemudian tembaga. Tembaga ini banyak ditemukan di kawat kawat listrik ya. Itu materialnya dari tembaga. Aluminium ini alat untuk memasak. Memasak ini banyak sekali ditemukan. Emas ini banyak ditemukan di perhiasan atau di alat-alat yang bukan peralatan, maksudnya perhiasan atau aksesoris yang menjadi bagian khusus itu seringkali terbuat dari terbuat dari emas, atau bahkan ada juga jam tangan ya. Jam tangan juga ada yang
terbuat dari emas, jam tangan, kemudian kalung ini ya, atau apa, cincin, itu adalah material yang terbuat dari emas. Untuk perak ini banyak ditemukan di apa ya, di logam tertentu. Ini juga banyak ditemukan. Seng, timbal itu adalah unsur-unsur logam yang sering kali ditemukan atau bahkan menggunakannya setiap hari atau dipergunakan untuk keperluan tertentu. Ya, yang berikutnya adalah sifat umum. eh, di bagian selanjutnya sifat logam yang unik membuatnya sangat berguna. Yang pertama karena logam yang tadi sudah diceritakan memiliki kekuatan, kemudian sebagai konduktivitas termal yang baik, lalu sebagai konduktivitas listrik yang baik, kemudian kekuatan, memiliki kekerasan, lalu keuletan. Inilah yang menjadikan logam dijadikan bahan utama untuk konstruksi. Lalu dipakai juga sebagai media transportasi, seperti kalau di transportasi itu ya rel kereta ya. Rel kereta itu unsurnya adalah terbuat dari logam, atau selain rel kereta, bodi kendaraan atau bagian dari kendaraan tersebut, body apa, body card ya, bodi mobil. Lalu peralatan elektronik ini juga banyak menggunakan unsur logam ya. Jadi kalau misalnya membuka PC atau komputer, kan kalau buka PC atau komputer itu kan nggak menemukan yang material yang terbuat dari misalnya dari kayu, atau materialnya terbuat dari karet, atau terbuat dari misalnya dari plastik. Nah, itu jarang sekali ditemukan kalau misalnya membuka eh, peralatan elektronik. Karena sifat dari logam tadi, kenapa dia bisa dijadikan unsur untuk pembuatan elektronik? Karena sifatnya adalah sebagai konduktor yang baik. Nah, konduktor yang baik ini ada di peralatan elektronik. Inilah yang menjadikan logam tersebut dipergunakan untuk peralatan-peralatan elektronik. Ya, yang berikutnya itu ini yang tadi ya, yang sudah diceritakan, ya peralatan-peralatan yang lain, properties atau aksesoris itu bisa dipergunakan atau materialnya terbuat dari logam. Nah, di bagian ini uh, nanti bisa buka ya di ebook, kita coba membahas secara sederhana, secara singkat. Ini merupakan diagram fasa keseimbangan antara unsur yang namanya ini besi itu ferro ya tadi ya, namanya ferro. Kalau karbon itu ya C, ini Fe. Diagram fasa keseimbangan besi dan karbon. Besi dan karbon ini merupakan diagram fasa yang menunjukkan hubungan antara pengaruh dari temperatur. Jadi ada suhu yang memberikan eh, pengaruh ya, temperatur. Ini nanti bisa lihat di bagian ini ada ini ya, temperatur. Nah, ini ada temperatur dengan satuan kalau dibesarkan
Tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Untuk apa? Share screen-nya bisa jelas terlihat. Jelas terlihat, Pak. Ya. Lalu ini adalah temperatur yang mempengaruhi temperatur dengan satuan Celcius. Kemudian ini temperatur dengan satuannya itu Fahrenheit. Nah, yang pertama adalah temperatur, lalu ada komposisi ya. Di bagian ini ada namanya komposisi dan fase. Fase apa yang dimaksud dengan fase? Fase itu wujudnya atau kondisi atau bentuknya. Apakah dalam kondisi liquid berupa cairan atau berupa lelehan atau berupa apa kondisi yang dalam kondisi mendidih. Jadi logam logam juga bisa mendidih ketika diberikan temperatur yang tinggi, sama seperti kalau air ya, water dengan pada saat temperatur 100 derajat Celcius, maka air tersebut akan mengalami didihan atau ada gelembung atau ada olakan ya. Logam juga bisa terjadi seperti itu, terjadinya proses pendidihan. Ya, di bagian ini ada diagram fase. Diagram fase ini dibagi menjadi beberapa daerah di mana setiap daerahnya bisa mewakili fasa yang berbeda. Jadi ini ada daerah, ini yang saya lingkari ya, ini daerah 1, ini ada daerah 2, kemudian di bagian ini daerah 3. Nah, ini daerah ini kondisinya berbeda-berbeda karena dipengaruhi oleh temperatur. Lalu di bagian ini ada temperatur, kemudian komposisi, berapa persen komposisi atau karbon ya antara komposisi karbon dengan besi tersebut. Nanti bisa dilihat. Jadi ketika berada pada zona ini zonanya ya. Kalau ditarik misalnya sebagai contoh ini di zona 2 sampai misalnya 6 ya. Komposisi karbonnya 2-6% ini berada pada kondisi seperti ini dengan temperatur 727 derajat Celcius. Ya. Lalu apa nama fase-fase tersebut? Yang pertama ada namanya fase uh, Ferit. Ferit. Nah, fase Ferit ini kondisinya ada di sini. Ini kalau di zoom ya. Ya, ini ada tulisan alpha, kemudian ada Ferit. Ya, kondisinya seperti itu di bagian ini. Lalu eh, apa yang dilakukan pada fase ini? Untuk fase Ferit ini, fase ini terdiri dari besi murni dan memiliki sifat yang ulet dan lunak. Jadi pada kondisi di bagian ini ya, nah yang ada, nah ini itu adalah fase Ferit. Fase ini terdiri dari besi murni dan memiliki sifat yang ulet dan lunak. Jadi belum ada bercampur dengan yang namanya karbon. Jadi masih pure atau murni, unsurnya adalah besi. Lalu bagaimana dengan austenit? Austenit ini ada di sini posisinya ya. Ini ada di bagian ini. Kalau di zoom simbolnya seperti ini. Ini adalah austenit. Seperti apa fasenya? Pada fase austenit ini dijelaskan di bagian ini. Untuk austenit, fase ini terdiri dari besi dan karbon. Nah, ini sudah mengalami
perubahan. Kalau tadi hanya murni besi saja, tetapi di bagian ini ada unsur karbon dengan eh, unsur karbonnya itu kalau ditarik garis lurus ya ke bawah itu ya sekitar di 2% ya, 2,1 maksimal sekitar 2,1% unsurnya itu berunsur karbon. Ya, lalu yang berikutnya adalah cemented. Nah, untuk cemented ini ada posisinya di sini. Ini ada posisi cemented, kondisinya di bagian ini. Nanti ketika berada pada posisi cemented, Fe3C. Ini ada tulisan Fe3C. Fase ini terdiri dari senyawa besi dan karbon. Jadi kalau senyawa besi dan karbon, simbolnya rumus kimianya ya. Ini adalah rumus kimia. Fe3C dan memiliki sifat yang sangat keras. Jadi sifatnya karakteristik dari fase cemented ini, karakteristiknya sangat keras dan rapuh. Keras tapi rapuh. Jadi karakteristik dari material logam ini sifatnya keras tetapi rapuh. Apa yang dimaksud dengan rapuh ya gampang hancur. Jadi keras ya, tapi kalau misalnya dipukul cukup kuat, maka dia langsung patah atau langsung retak. Nah, beda halnya dengan misalnya kalau material itu dipukul tetapi malah bengkok atau tidak lurus. Nah, itu tingkat kerapuhannya cukup rendah, artinya dia tidak gampang pecah ya atau tidak gampang rusak. Atau yang biasa dikenal dengan nama ulet ya, lebih ulet atau lebih kuat ketika menerima gaya dari luar. Tapi kalau di bagian ini keras materialnya, tapi kalau eh, material tersebut mudah untuk rapuh. Lalu yang selanjutnya adalah perlit. Untuk eh, material yang berikutnya adalah perlit. Perlit ini merupakan fase campuran dari ferrit dan cemented. Jadi fase campuran ferrit dan cemented. Nah, ini ada fase ferrit dan cemented. Nah, dan memiliki sifat yang lebih keras dan kuat daripada ferrit, tetapi lebih ulet daripada cemented. Itu adalah fase atau kondisi material yang kondisinya itu adalah pada fase perlit ya. Ya, lalu yang selanjutnya, yang berikutnya adalah diagram fase keseimbangan besi karbon. Ini memiliki banyak kegunaan atau aplikasi yang bisa dipergunakan. Yang pertama untuk bidang metalurgi bisa dipergunakan untuk memprediksi sifat-sifat paduan besi karbon. Jadi fungsi dari fungsi dari diagram fase ini berfungsi. Ini ada diagram fase. Fungsinya yang pertama adalah untuk memprediksi sifat paduan pada besi karbon. Dengan mengetahui sifat paduan, sehingga diagram ini dapat digunakan untuk paduan besi dengan karbon ya. Dia bisa mengetahui berapa nilai kekerasan
kemudian kekuatan, lalu keuletan dari material yang berunsur besi dan karbon tersebut. Lalu yang kedua adalah memilih paduan yang tepat untuk aplikasi tertentu. Nah, ini ada hubungan dengan keperluan, kalau keperluan tertentu itu bisa saja untuk keperluan konstruksi. Nah, jadi kalau dengan mengetahui konstruksi apa yang dibutuhkan, ya nanti bisa memadukan material logam tersebut. Jadi kalau misalnya ingin membangun atau membuat konstruksi yang lebih dominannya itu memiliki kekuatan, ya berarti harus mencari fase apa yang kondisinya kuat. Jadi ketika ingin membuat konstruksi yang memiliki kekuatan yang tinggi, material unsur besi dan karbon harus dibentuk pada kondisi austenit. Jadi kalau austenit itu dibentuk pada kondisi ini. Nah, ini adalah kondisi campuran besi karbon yang ideal untuk mendapatkan sifat yang keras dan kuat. Ya, itu adalah gambaran singkat ya, atau mudahnya mengartikan atau fungsi dari diagram fase keseimbangan antara besi dan karbon. Yang berikutnya adalah untuk keperluan heat treatment. Ini heat, ada kata heat itu artinya panas. Heat itu sama saja dengan panas. Treatment itu adalah perlakuan. Jadi kalau ingin mendapatkan material yang tahan terhadap panas atau kuat terhadap temperatur yang tinggi, apa yang harus dilakukan? Nah, di bagian ini yang pertama bisa saja menggunakan material yang kondisinya seperti apa. Apakah mau menggunakan material yang austenit atau mau menggunakan material yang kondisinya perlit. Ya, itu merupakan gambaran mengenai diagram fase besi karbon. Nah, untuk diagram fase ini tidak hanya untuk besi karbon aja ya, bisa saja untuk unsur yang lain, karena yang dinamakan logam itu ya materialnya tidak hanya berasal dari besi. Kalau tadi kan yang ditampilkan besi versus karbon ya. Nah, untuk tembaga juga ada diagram fasanya. Ada diagram fasa untuk tembaga, kemudian ada diagram fasa untuk aluminium, ada diagram fasa untuk emas, kemudian ada diagram fasa untuk perak, lalu ada diagram fase untuk seng, kemudian di bagian terakhir ada diagram fase untuk material yang terbuat dari timbal. Tetapi di bagian ini yang diceritakan sebagai contoh ya. Nanti bisa buka di ebook. Nanti ada berbagai macam diagram fase untuk unsur logam yang lainnya. Ya, oke, baik, sampai sini ada maksudnya ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya jelas ya, jelas terdengar. Ya, tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat.
Sudah, Pak. Ya, eh, ada pertanyaan atau ada apa diskusi yang mau ditanyakan? Sama kayak kamu kayak pembunuhan panggilan Gatot itu cewek. Ya, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup ya di apa namanya pertemuan sore hari ini untuk mata kuliah Matfis, metalurgi fisik tadi yang sudah diceritakan. Ada yang membahas mengenai diagram fase, kemudian bagaimana karakteristik sifat dari logam tersebut karena antara material logam dengan non logam mempunyai karakteristik yang berbeda. Salah satunya dari material logam mempunyai sifat konduktivitas termal yang baik, kemudian sebagai konduktivitas arus listrik yang baik berbeda dengan material yang unsurnya non logam. Ya, oke, baik, ada diskusi atau ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di sore hari ini eh, pertemuan mata kuliah metalurgi fisik. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.